Bismillahirrohmanirrohim. Hello English language learners. Kali ini saya akan merespon 2 pertanyaan dari teman-teman ya, baik di dalam grup chat. Nama grup chat saya adalah penting ada bahasa Inggrisnya. Saya akan merespon pertanyaan yang pertama. Yang pertama adalah kira-kira metode belajar kalian dalam bahasa Inggris yang paling efektif itu bagaimana ya? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, kalau tips buat belajar bahasa Inggris otodidak bagaimana? Oke, saya akan, menjawab langsung keduanya. Menurut saya, belajar itu harus menyenangkan. Belajar bisa kapan saja dan di mana saja. Belajar bisa di sekolah atau di luar sekolah. Untuk level pemula yang belum mengerti bahasa Inggris sama sekali dan belum memiliki pengalaman apapun, memiliki guru bahasa Inggris itu memang sangat penting. Karena menurut saya bagaimana kita akan tahu letak kesalahan kita jika kita tidak memiliki guru yang akan membenarkan kesalahan kita. Selain itu, guru adalah tempat kita bertanya. Jika kita tidak mengerti, contohnya adalah bagaimana saya akan tahu jika kalimat yang saya buat itu sudah benar atau masih salah. Jadi, kita itu sangat membutuhkan guru karena akan lebih mudah untuk kita bertanya jika kita punya gurunya langsung. Selain itu juga guru memang tahu kita itu belajar harus dimulai dari mana, jadi guru itu tahu mana duluan yang penting yang harus dipelajari. Tanpa guru, terasa akan lebih lamban dalam mempelajari bahasa Inggris. Karena memang bahasa Inggris itu adalah bahasa yang sangat sulit. Jadi, dan kita juga tidak punya pengalaman apa-apa, jadi untuk level pemula ada baiknya kita memiliki guru karena kelebihan punya guru itu ya, dia itu dapat mengetes sejauh mana pemahaman kita terhadap bahasa Inggris. Menurut aku sih guru itu memang hebat ya, karena mereka atau dia dapat mengajari seseorang atau orang-orang yang sebelumnya mereka tidak mengetahui pengetahuan apapun atau tidak punya pengalaman apapun. Jadi masih polos gitu ya, masih belum ada pengalaman. Kalau saya dahulu mengambil kursus bahasa Inggris, saya memiliki guru yang berbeda, minimal ada 3 guru yang mengajari saya bahasa Inggris. Contohnya adalah guru listening dan speaking, yang juga dia memberikan vocabulary dan grammar. Kemudian guru reading yang memberikan bahan bacaan, selain itu juga dia memberikan materi seperti vocabulary dan grammar. Dan saya juga memiliki guru writing yang juga mengajari tentang grammar dan vocabulary. Jadi menurut saya semua guru itu seperti guru listening dan speaking, guru reading dan guru writing, mereka itu melengkapi dan membantu dalam memahami bahasa Inggris secara cepat. Setelah saya memahami teori yang disampaikan guru-guru, saya harus mempraktekkan sendiri. Kemudian saya belajar secara otodidak atau belajar mandiri tanpa guru lagi. Kebanyakan saya belajar lewat buku-buku bahasa Inggris. Saya mendapatkan buku-buku bahasa Inggris dari perpustakaan. Memang tidak enaknya itu meminjam dari perpustakaan adalah adanya batasan waktu, sehingga saya belum selesai membaca buku saya harus sudah mengembalikan ke perpustakaan. Tapi memang itulah konsekuensinya kalau enggak punya buku. Kemudian bagaimana cara belajar otodidak? Belajar otodidak diantaranya belajar dengan menggunakan teknik melihat, mendengarkan, teknik menulis, teknik menghafal, dan teknik praktek.
Contoh teknik melihat adalah memperhatikan bagaimana guru menulis kata-kata di papan tulis. Teknik ini merupakan teknik yang pasif, belajar pasif, karena kita hanya menerima pelajaran dan tentunya akan lupa dengan semua apa yang kita lihat. Kemudian teknik mendengarkan adalah mendengarkan teknik native speaker. Bagaimana cara mereka membunyikan kata-kata tertentu atau mempelajari pronunciation agar kita tidak salah dalam mengucapkan kata-kata tersebut. Selain itu, mempelajari cara melantunkan bunyi kalimat atau bunyi kata-kata. Kapan nada harus ditinggikan, kapan nada harus direndahkan atau diturunkan, dan sebagainya. Teknik ini merupakan teknik belajar semai, artinya setengah aktif dan setengah pasif, ya. Kemudian untuk contoh teknik menulis merupakan teknik belajar secara efektif atau aktif karena sifatnya memang merangsang otak, kinerja otak. Dengan menulis berarti melatih kemampuan tangan untuk menulis, dengan waktu yang bersamaan melatih otak untuk fokus dan berpikir untuk menghasilkan suatu tulisan. Jadi menulis dan berpikir akan mempertajam daya ingat otak. Teknik menghafalkan dengan cara yang berulang berarti melatih daya ingat agar tidak cepat lupa. Kita harus selalu membuka buku sebab seorang profesor sekalipun masih membutuhkan buku untuk belajar. Apalagi kita ya yang masih pemula, ya. Kita harus tetap memiliki buku ya, harus memegang buku, harus membaca buku, harus membaca intinya. Karena kita memiliki keterbatasan ya dalam mengingat pelajaran. Jadi semua pelajaran itu harus direview, harus dihafalkan. Oke, jadi teknik menghafalkan yang berulang akan mempermudah kelancaran berbahasa Inggris kita, baik lisan ataupun tulisan. Teknik yang terakhir adalah praktek. Dengan praktek kita bisa memperlancar cara berbicara dan memperlancar cara menulis. Kita bisa praktek speaking dengan teman kita atau mencari teman dari luar negeri yang kita bisa dapatkan secara online ataupun lewat sosial media. Saya sudah menjelaskan cara belajar bahasa Inggris, sekarang saya akan memberikan contoh alat bantu apa saja yang bisa dipergunakan untuk belajar. Ya, alat bantu bisa menggunakan buku sebagai sumber informasi, bisa menggunakan YouTube, flashcard, atau penggunaan kartu, permainan bingo, permainan word game, menyanyi, berpuisi, menulis di buku diary, atau membaca kitab suci agamamu, tapi harus berbahasa Inggris. Kemudian menonton TV, menonton video games, online games, kemudian mendengarkan radio dalam bahasa Inggris. Pokoknya apapun yang menjadi hobimu, coba ganti dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris ya, dan juga bahasa sehari-hari coba pelajari. Contohnya adalah mempelajari frase-frase dalam keseharian hidup. Kemudian juga mengganti frase-frase dalam hobi gitu kan. Kamu tuh hobinya semoga hal tersebut bisa membantu. Oke, terima kasih teman-teman. Bye-bye.